Alhamdulillah para sahabat keluarga muslim tadi sudah melihat Pak Bambang Winarto bagaimana memacu kudanya dengan cepat dan memanahnya. Masya Allah ya, kita harus bisa meniru nih ilmu beliau dan bisa diambil faidah yang bermanfaat sekali ya Pak Bambang ya. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bisnis Pak Bambang Winarto yang kita sudah banyak tahu nih. Beliau juga berbisnis seperti di depan kita ini ada salah satu herbal. Mungkin Pak Bambang bisa mengenalkan salah satunya ini kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, mungkin silakan Pak, konsepnya dari mana Pak Bambang? Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita masuk di segmen bisnis ya. Tadi bahasanya hobi, sekarang bisnis, karena bisnis sama hobi itu tidak jauh beda sebenarnya. Berkaitan. Kalau kita mau berkuda jadi ahli, tentunya mesti ya jatuh bangun. Bisnis jadi ahli ya jatuh bangun. Nah, gitu. Sama, nggak ada bedanya dalam semua hal sebenarnya, nggak hanya itu. Jadi kameramennya ahli ya jatuh bangun. Nah ini salah beberapa produk saya, banyak sebenarnya produk saya ada hampir 50-an merek, tapi ini saya bawakan beberapa. Ini untuk pelangsing, kemudian ini untuk diabetes, ini juga untuk diabetes, herbapet. Banyak kalau cari banyak di internet, insya Allah banyak. Masya Allah, tuh sahabat keluarga muslim. Jadi mungkin sekarang kita lebih beralih ke herbal ya Pak ya, jangan terlalu terfokus pada kimia ya. Medis ya. Itu jadi juga boleh, karena kita juga ikhtiar ya Pak Bambang ya. Gitu. Tapi setelah itu juga mempunyai bakso tengkleng nih Pak Bambang. Betul ya. Itu dari mana tuh Pak? Konsep pertama kali Pak Bambang terpikirkan untuk membuat bakso tengkleng Pak Bambang? Kebetulan saya asli Wonogiri, jadi Wonogiri memang terkenal orang bakso sama jamu ya. Jadi jamu saya punya, bakso saya punya. Karena memang salah satu bakso unik, kemudian punya basic rasa yang khas klasik itu Wonogiri. Secara umum Solo, tapi secara khusus Wonogiri. Bakso tengkleng itu kenapa kita kasih nama bakso tengkleng, kemudian konsep itu kenapa? Karena memang dalam bisnis kita harus fokus di satu market kategori. Jadi saya sampaikan market kategori ya. Jadi ketika satu market kategori yang kita bidik itu pas, kemudian kita bisa memberikan unique value proportion, bahasa bisnisnya gitu. Jadi kita bisa kasih uniknya di dalam satu bisnis itu, maka bisnis itu akan kita dapat target market di situ. Nah, ini yang utama. Bisnis apapun sebenarnya, bisnis bakso yang saya miliki ini keunikannya adalah menggunakan tengkleng. Tengkleng itu adalah daging yang masih nyelimuti tulang itu, ya, masuk rusuk-rusuk itu. Karena bakso yang paling enak atau daging yang paling enak yang masih nempel di tulang. Makanya kita juga sampaikan di dalam iklan kita, promo kita, bahwa bakso itu daging. Bakso itu daging. Bakso itu daging. Karena memang bakso kita beberapa formula itu 97% daging, 3% tepung. Jadi bakso itu daging. Jadi walaupun ada beberapa formula yang lain, tapi formula bakso kita utama adalah 97% daging, 3% tepung. Kita angkat bagaimana biar produk itu semakin dikenal, kita angkat terus menerus bahwa bakso itu daging, bakso itu daging, bakso itu daging. Nah, ini cara bisnis kita. Pak Bambang ini kan sangat menggeluti di dunia berkuda atau kuliner. Nah, ini kenapa sih terpikirkan untuk berbisnis? Emang sudah dari muda atau mungkin dari pendidikan orang tuanya yang menanamkan bahwa ayo Bambang, kamu harus bisa berbisnis nanti untuk kedepannya, atau bagaimana Pak Bambang? Kalau sebenarnya secara umum orang tua pada zaman kita itu mengharapkan anaknya jadi pegawai biasa itu sejak dulu. Tapi memang sejak 15 tahun terakhir ini tren wirausaha memang luar biasa, geliat wirausaha, sehingga kemudian memang waktu itu tren telekomunikasi, kemudian informasi itu cepat sekali. Jadi dengan untuk bisnis sangat memungkinkan sekali. Sehingga sekarang ini pun sangat mudah sekali berwirausaha, walaupun artinya juga banyak sekali pesaing. Nah, intinya semakin banyak orang masuk sebenarnya itu semakin banyak pesaing. Tetapi sebenarnya dalam bisnis semakin banyak orang masuk berarti di situ ada pasar. Kalau kita masuk dalam bisnis yang tidak
ada pesaing, tidak ada yang masuk, ternyata bisa jadi tidak ada pembelinya gitu. Jadi kenapa saya berbisnis? Sebenarnya orang tua saya ngajar, orang bapak saya pengajar, kemudian ibu saya memang dulu pebisnis waktu masih kecil. Ketika saya udah mulai kuliah, ibu tidak berbisnis lagi karena fokus di rumah intinya. Kalau kakek saya, mbah saya memang pebisnis dulunya, pedagang dari zaman tahun 50-an sudah jadi pedagang. Gitu. Jadi yang diambil dari sini bahwa kita jangan hanya bisa lulus kuliah harus mencari kerja, tapi harus bisa menciptakan peluang kerja ya, Betul, Pak betul. Bambang ya. Karena saya pernah punya mimpi dulu itu bahwa saya memiliki karyawan. Waktu itu sederhana, kita memiliki karyawan, pengen bagaimana sih memiliki karyawan 20. Alhamdulillah lama-lama tercapai. Bagaimana, bayangkan lagi, bagaimana memiliki karyawan 100 tercapai. Akhirnya bagaimana memiliki karyawan berapa ratus sampai tercapai gitu. Sekarang kalau boleh tahu nih karyawannya udah ada berapa nih Pak? Kalau seluruh outlet kita dan jamu kemudian seluruh outlet di bakso kita yang direct maupun non direct ya kira-kira 300-an lah. 300.000? Enggak, 300 orang, belum banyak. Tapi memang stepnya kita seperti itu. Kita bayangkan artinya bayangan itu kan punya harapan untuk mencapainya. Betul. Jadi bayangan yang Punya target. boleh nggak sih banyak kita punya 1 juta karyawan, boleh, tetapi tidak terukur. Jadi kalau goal itu kan harus measurable, terukur, goal yang terukur ya. Kita bayangkan 1000 nanti seperti apa. Insya Allah akan tercapai dengan step by step akan tercapai. Ada nggak sih Pak Bambang mungkin step by stepnya dalam langkah Pak Bambang membangun dari nol bakso tinggal sampai sekarang yang mungkin sudah mempunyai beberapa cabang di seluruh Indonesia itu seperti apa Pak? Langkah awalnya seperti apa Pak? Jadi ada 2 kondisi pebisnis. Pertama kondisi bisnis mulai dari nol, benar-benar nol. Ada kondisi pebisnis yang sudah mulai bukan dari nol. Itu beda caranya. Jadi kalau bakso Dengkleng saya tidak mulai dari nol, tetapi jamu saya mulai dari nol, herbal saya mulai dari nol. Jadi beda karakter dan beda cara. Nah, saya bahas yang mulai dari nol, bahwa bisnis mulai dari nol benar-benar kita mulai dari yang terkecil, yang mana memungkinkan, yang mana bisa dengan dana seadanya, dengan dana secukupnya. Bahkan saya punya bayangan, punya cerita yang lucu dan sebenarnya kalau saya ingat kok kasihan banget ya. Jadi saya waktu itu untuk beli bahan jamu aja, kapsul itu kan 1 wadah isi 1000 waktu itu. 1000 harganya hanya 24.000 waktu itu. 1 wadah itu. Saya pengennya ngecer, boleh nggak ngecer itu? Sampai seperti itu. Kemudian saya beli bahan jamu waktu itu 1 kilo itu 10.000, ada yang 20.000, ada yang 15.000. Saya belinya itu setengah on itu per bahan itu. Karena memang nggak ada uang gitu. Nah, itu memulai dari nol atau bahkan dari min. Tapi karakternya sama sebenarnya, semangat, tidak mau menyerah, kemudian menjalankan yang sudah dilalui terus-menerus diperkembangkan. Tapi kalau yang karakter yang kedua atau yang kondisi kedua, mulai posisi sudah punya dana, beda. Jadi saya punya modal. Ya, bisnis bakso walaupun juga belum besar, tetapi saya bisnis bakso itu waktu itu saya mulai waktu itu 250-an juta. Dari apa? Dari hasil jamu yang saya kumpulkan waktu itu. Oh, dari jamu ini untuk bikin bakso? Iya, hasil dari kita sisihkan untuk bangun. Kemudian kalau jamu saya dulu modalnya berapa? 1 juta. Jamunya 1 juta Pak? 1 juta aja. Sekarang punya industri, walaupun masih ukot, kemudian sudah punya karyawan dan komplit berbadan POM dan tersebar di mana-mana. Beda karakter. Nah, kemudian saya buka bakso Jonso, beda juga. Jonso saya mulai dengan ya kira-kira hampir 1 miliar saya buka gitu. Masya Allah. Gitu. Dari mana ya? Dari kita ngumpulin uang. Jadi dari jamu itu ke bakso, dari bakso ke wisata kuda Jonso. Iya. Nanti habis itu mungkin bikin lagi wisata panahan. Ya. Jadi prinsipnya kita tidak pakai utang. Gitu. Tidak pakai utang dan no riba ya Pak. Iya. Masya Allah, mumtaz. Iya. Nah Pak, satu nih Pak terakhir untuk ada nggak kisah suka dukanya dalam berbisnis yang mungkin bisa di-sharing kepada sahabat keluarga muslim yang bisa menjadikan inspirasi buat para pemirsa di rumah nih Pak Bambang, yang mungkin pernah nggak ditipu orang atau mungkin pernah sampai seperti dihianati oleh klien gitu Pak? Kalau cerita itu banyak sekali Mas Adit. Salah satu gimana Pak? Jadi mungkin semua bisnis ya, memulai bisnis itu berat, pelan, lama, nggak jadi-jadi, belum jadi udah ditipu orang. Tapi memang itulah seleksi. Ketika kita berbisnis itu selesai di situ atau berhenti di situ ya selesai. Pebisnis itu adalah dari sekian orang, sekian puluh orang, bahkan sekian ribu orang yang kita jadi pemenangnya. Ya, jadi bisnis itu kan sebagian kecil dari banyak orang. Kalau bisnis itu mudah,
tentunya semua orang di Indonesia bisnis, ternyata enggak. Artinya bisnis itu nggak mudah. Tetapi ketika kita udah punya karakter bisnis itu, untuk bisnis apapun, insya Allah gimana? Lebih mudah. Oh. Jadi satu dulu cara sukses dicari. Kalau sudah ketemu, bikin bisnis yang lain, kemungkinan suksesnya lebih banyak. Tapi kalau satu suksesnya nggak ketemu-ketemu, lama banget. Maka mau bisnis apapun, ganti bisnis juga hancur terus. Karena belum ketemu. Kalau udah ketemu, tapi untuk ketemu itu benar-benar kita ada pemenang, pantang menyerah, tahan banting, tidak baperan gitu. Oh. Pantang menyerah, Tahan banting, banting, tidak baperan. Baper. Itu, Iya. tapi harus lapar ya Pak ya. Tapi yang utama sebenarnya gini, jadi kita yakin sama Allah. Betul. Karena semuanya dari Allah. Betul. Dan rezeki sudah ada yang ngatur ya Iya. Pak Bambang ya. Iya. Itulah, ingat ya pesan dari Pak Bambang untuk para sahabat keluarga muslim, tahan banting, pantang menyerah, dan tidak baperan ya Pak ya. Iya. Dan harus kuat mental ya Pak. Kuat mental. Mantap aja ya Pak. Mantap aja. Nah, saksikan terus ya, kita akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Bambang dalam program mengenal lebih dekat tentunya setelah yang satu ini.